Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Anak-anak soleh-soleha yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, bulan Ramadan adalah bulan yang ditunggu umat muslim. Di dalam bulan ini amalan yang dikerjakan akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Maka sepatutnya kita mempersiapkan diri dengan mengingat kembali kemuliaan dan keutamaan yang ada di bulan suci Ramadan. Para ulama menyebutkan di antara kemuliaan dan keutamaan bulan suci Ramadan adalah disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai raja dari segala bulan, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, Sayyidus Syuhuri Ramadana, raja dari segala bulan adalah Ramadan. Kenapa dinamakan bulan Ramadan sebagai raja segala bulan? Disebut demikian karena bulan Ramadan memiliki keutamaan melebihi keutamaan yang ada di 11 bulan lainnya. Bahkan keutamaan di bulan suci Ramadan tidak didapatkan di bulan-bulan yang lain. Maka dinamakan raja dari segala bulan. Kemudian bulan Ramadan, bulan diturunkannya Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 185, Bismillahirrahmanirrahim. Syahru Ramadhan alladzi unjila fihil Qur'anu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan mukjizat pada nabi-nabi dan rasul-rasul sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mukjizat Allah yang diberikan pada mereka adalah mukjizat yang bersifat sementara saja. Misalnya Nabi Musa alaihi salam diberi mukjizat berupa tongkat yang bisa berubah menjadi ular, dan tongkat tersebut juga bisa membelah lautan. Ada Nabi Sulaiman yang Allah berikan mukjizat pada beliau bisa bicara dengan bangsa jin dan binatang. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diberikan mukjizat yang sangat istimewa. Hingga saat ini kita masih bisa melihatnya dan merasakan keagungannya, yaitu Al-Quranul Karim. Ibnu Abbas menyatakan bahwa Al-Quran diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala secara sekaligus dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia atau Baitul Izzah. Setelah itu dari Baitul Izzah kemudian Al-Quran diturunkan oleh malaikat Jibril sedikit demi sedikit, ayat demi ayat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selama kurang lebih 23 tahun. Nah, sesuai dengan berbagai peristiwa dan kejadian yang dihadapi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, serta sesuai hikmah yang diinginkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian di bulan Ramadan Allah subhanahu wa ta'ala membuka pintu-pintu surga dan menutup semua pintu-pintu neraka serta membelenggu para syaitan yang mengganggu manusia. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan Imam Muslim. Apabila tiba bulan suci Ramadan, maka Allah subhanahu wa ta'ala membuka semua pintu surga dan menutup semua pintu neraka serta membelenggu para syaitan.
membuka pintu-pintu surga dan menutup pintu-pintu neraka. Seolah-olah di bulan suci Ramadan tersebut tidak ada jalan menuju neraka, hanya ada jalan menuju ke surga. Maka sungguh sia-sialah orang-orang yang tidak mau memanfaatkan bulan suci Ramadan dengan beribadah dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada bulan tersebut Allah hanya membuka pintu surga. Adapun dibelenggu para syaitan, mungkin ada yang bertanya, bukankah pada bulan Ramadan masih ada orang yang bermaksiat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Padahal dalam hadis tadi disebutkan para syaitan tersebut dibelenggu. Para ulama menjawab bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala membelenggu hanya sebagian syaitan saja, pembesar-pembesar syaitan. Sedangkan syaitan yang kecil tidak dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga masih bisa mengganggu umat manusia. Para ulama yang lain berpendapat para syaitan itu dibelenggu pada bulan suci Ramadan, akan tetapi menyebabkan maksiat adalah nafsu yang ada pada diri seseorang, karena ia sering bermaksiat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga terbawa juga untuk bermaksiat di bulan suci Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga kita dari hal-hal yang dilarang olehnya. Yang terakhir, di antara keutamaan dan kemuliaan bulan suci Ramadan adalah terdapat malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Dalam surat Al-Qadar ayat 3, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar lebih mulia dari 1000 bulan. Bayangkan, beribadah pada malam Lailatul Qadar itu sebanding atau lebih mulia daripada kita beribadah selama 1000 bulan. Kalaupun Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi umur selama itu, tetap mungkin kita tidak mampu untuk menjalankan ibadah selama itu. Maka berbahagialah mereka yang memfokuskan diri 100% pada bulan Ramadan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga bisa bertemu dengan malam Lailatul Qadar. Itu anugerah luar biasa sekali dan menjadi bekal bagi kita untuk masuk ke surganya. Anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyiapkan semua ini, yaitu bulan Ramadan sebagai bulan untuk membersihkan diri kita yang selama 11 bulan yang lalu mungkin sempat berbuat salah, berbuat khilaf, berbuat dosa. Maka inilah waktunya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bertaubat dari kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita kekuatan iman, kekuatan Islam, dan Allah berikan pada kita keluasan rezeki, sehingga kita bisa melewati musibah yang menimpa kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.